Oh, the kick and then the left hand. Arlovski's in trouble. Overeem pouring it on. Rise up, big man. Oh, you heard him bad. Massive knee for the lead. Down goes Oh, man. 3 more elbows. Now a hammer. That is it. Alistair Overeem. No, a lot of them, yeah, no, went his face. It's over. Alistair Overeem has recorded the win over Sergey Haritono. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu striker paling mengerikan di kickboxing maupun MMA. Alistair Overeem adalah salah satu nama paling ikonik dalam sejarah olahraga tarung. Dengan tubuh besar, kekuatan brutal, dan teknik yang matang, Overeem dikenal sebagai petarung langka yang sukses dan besar di 2 disiplin, yaitu mixed martial art dan juga kickboxing. Julukan seperti The Demolition Man dan Overeem bukan hanya gimmick. Mereka mencerminkan gaya tarung yang eksplosif dan perjalanan karir yang penuh dinamika, kontroversi, dan kebangkitan. Alistair Cheese Overeem lahir pada 17 Mei 1980 di Hounslow, London, Inggris. Ayahnya keturunan Jamaika dan ibunya adalah keturunan Belanda. Setelah orang tuanya bercerai, ia pindah ke Belanda bersama ibunya dan kakaknya Valentin Overeem yang juga merupakan petarung MMA. Overeem memulai latihannya di dunia bela diri pada usia remaja, awalnya dengan judo, kemudian berpindah ke kickboxing dan MMA. Dia melakukan debut profesionalnya di MMA pada tahun 1999 di usia 19 tahun, menghadapi Ricardo Fit di It's Showtime dan menang melalui submission. Perjalanan Alistair Overeem sebagai petarung profesional mulai mendapatkan sorotan global ketika ia berkiprah di negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Tanah suci bagi seni bela diri dan juga rumah bagi organisasi legendaris Pride Fighting Championship. Disinilah dunia mulai mengenal sosok petarung muda asal Belanda yang memiliki kecepatan tangan luar biasa, fisik menjulang, dan kemampuan grappling yang sering diremehkan. Di awal tahun 2000-an, Pride adalah kiblat utama bagi MMA dunia, bahkan bisa dibilang lebih bergengsi daripada UFC pada saat itu. Dengan atmosfer pertandingan yang megah, penonton yang penuh respect, dan roster yang dipenuhi oleh petarung-petarung elit dari seluruh dunia, Pride memberikan panggung sempurna bagi Overeem untuk membuktikan dirinya. Overeem berlaga di lightweight kelas 93 kilo, sebuah kelas yang sebenarnya cukup menyulitkan dari sisi fisiologis. Dengan tinggi 193 cm dan struktur tulang besar, ia harus menjalani proses cutting weight yang sangat ekstrim. Dalam banyak wawancara setelahnya, Overeem mengaku bahwa proses tersebut melelahkan secara fisik dan mental. Seringkali membuatnya masuk dalam pertarungan dengan kondisi tubuh yang jauh dari ideal. Namun keterbatasan fisik itu tak sepenuhnya menghalangi potensinya. Di Pride, Overeem dikenal sebagai starter cepat yang mampu mengancam lawan-lawannya dengan knee eksplosif, kombinasi pukulan agresif, dan submission berbahaya dari posisi atas. Banyak pertarungannya yang dimulai dengan ledakan energi tinggi. Contohnya saat ia mengalahkan petarung Jepang, Yasuhito Namekawa. Tetapi kekurangannya dalam daya tahan dan kesulitan menjaga stamina di ronde-ronde selanjutnya menjadi masalah besar. Overeem mengalami kekalahan dari petarung-petarung kelas dunia seperti Antonio Nogueira, Ricardo Arona, dan terutama Mauricio Shogun Rua. Kekalahan yang tidak hanya secara teknis menunjukkan celah dalam permainannya, tetapi juga menggambarkan betapa cutting weight telah menguras bensinnya. Kekalahan dari Shogun di Pride 33 sangat menyakitkan. Ia tampak kelelahan dan tak mampu mengimbangi intensitas petarung asal Brazil itu. Bagi Overeem, momen-momen ini menjadi semacam titik kulminasi dari frustasi yang telah lama dirasakan dalam kategori berat yang tidak sesuai dengan kodrat tubuhnya. Akhirnya setelah berulang kali merasakan kekalahan kronis dan kekalahan dari petarung-petarung elit di light to heavyweight, Overeem memutuskan untuk bertransformasi secara total ke kelas berat. Langkah ini akan menjadi awal dari era baru yang mengubah segalanya.
Paralel dengan itu, Overeem juga mulai menjajaki dunia kickboxing K1 meskipun pada tahap awal ia belum sepenuhnya fokus di sana. Ia belajar banyak dari para striker elit di Belanda seperti Ernesto Hoos dan Remy Bojanski, serta mulai mengasah skill stand up-nya di luar kerangka MMA. Pertarungan-pertarungan awalnya di K1 menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar sebagai striker murni, sesuatu yang akan ia buktikan sepenuhnya 1 dekade kemudian. Sekitar tahun 2007, Alistair Overeem tidak hanya berubah sebagai petarung, ia berevolusi menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya. Transformasi ini bukan sekedar naik kelas dari light heavyweight ke heavyweight, ini adalah momen kelahiran ulang seorang atlet yang kemudian dikenal luas dengan julukan baru, yaitu Uberim. Dari tubuh ramping dengan berat sekitar 93 kilo, Overeem muncul kembali dengan berat lebih dari 115 kilo, membawa serta massa otot yang luar biasa, rahang yang lebih kokoh, dan aura intimidatif yang bahkan terasa sebelum bel berbunyi. Banyak pengamat dan fans menyebut ini sebagai Super Saiyan Mode dari Alistair Overeem. Perubahan ini begitu ekstrim dan cepat hingga tak terelakkan menimbulkan spekulasi mengenai penggunaan zat peningkat performa. Meski Overeem membantah tuduhan tersebut secara terbuka, bayangan kontroversi doping akan terus mengikuti dirinya sepanjang sisa karirnya. Namun satu hal yang tidak bisa dibantahkan adalah efektivitas transformasi itu di dalam ring. Overeem tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik, tapi juga mulai bertarung dengan rasa percaya diri yang tinggi, kontrol ritme yang matang, dan kombinasi teknik striking serta grappling yang nyaris sempurna untuk ukuran seorang petarung kelas berat. Pada tahun 2007, ia menandai dominasinya di Amerika Serikat dengan meraih gelar juara kelas berat Strikeforce setelah mengalahkan Paul Buentello melalui TKO. Kemenangan itu menjadi sinyal bahwa Overeem bukan lagi petarung penuh potensi yang belum stabil, tapi telah menjadi predator puncak di divisinya. Uniknya, meski telah menemukan panggung di Amerika, Overeem tidak pernah benar-benar meninggalkan Jepang. Ia tetap setia bertarung di ring Jepang melalui organisasi Dream yang lahir dari sisa-sisa kejayaan Pride. Di Dream, Overeem bertarung seperti raksasa mitologi, menyerang cepat, mengacurkan dengan clinch knee yang brutal, dan tetap menguasai lawannya jika pertarungan bergeser ke bawah. Ia mengalahkan Kazuyuki Fujita dengan lutut ke kepala yang membuat penonton terdiam, sebuah momen yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu striker paling mematikan di MMA. Setelah itu, ia menghadapi pertarung seberat 130 kilo seperti Mark Han dan menang dengan mudah melalui submission di ronde pertama, menunjukkan bahwa ukuran bukanlah ancaman, bahkan untuk seorang petarung heavyweight raksasa. Overeem pada masa ini adalah gabungan langka antara kekuatan, kecepatan, dan teknik. Ia memiliki latar belakang grappling dari disiplin jiu-jitsu dan submission wrestling, tetapi juga membawa teknik striking dari Muay Thai khas Belanda yang sempurna untuk menghancurkan lawan dengan clinch, elbow, dan knees. Di dalam ring, dia tidak hanya bertarung, tapi dia mengintimidasi. Lawan-lawannya seringkali terlihat gugup sebelum pertandingan dimulai dan banyak yang kalah mental sebelum menyentuh sarung tangan. Selama periode ini, Overeem menjadi petarung lintas organisasi, sebuah fenomena yang sangat langka di MMA modern. Ia bertarung di Strikeforce, Dream, dan bahkan mulai membangun kembali karirnya di K1, organisasi kickboxing elit tempat ia akan mencapai klimaks karir strikingnya pada tahun 2010. Dominasi ini memberinya label sebagai petarung dunia yang tak terikat pada satu kandang, melainkan siap membuktikan diri di mana saja, baik di ring Jepang maupun di kandang Amerika yang brutal. Namun di balik transformasi itu, Overeem juga menghadapi tekanan luar biasa dari media, penggemar, dan dirinya sendiri. Dalam beberapa wawancara, ia mengaku bahwa tuntutan untuk mempertahankan tubuh barunya, konsistensi performanya, dan ekspektasi menjadi monster di setiap pertarungan adalah beban mental yang tidak kecil. Tapi ia menerima semua itu sebagai harga dari evolusi yang ia pilih sendiri. Prestasi terbesar Overeem dalam kickboxing datang pada tahun 2010
ketika ia memenangkan K1 World Grand Prix, kejuaraan paling prestisius di dunia kickboxing pada saat itu. Dalam satu malam, ia mengalahkan Tyrone Spong, Bukan Saki, dan Peter Aerts, 3 petarung elit untuk merebut gelar juara. Overeem menjadi satu-satunya petarung dalam sejarah yang pernah memegang 3 juara kelas berat di MMA, Strikeforce, Dream, dan juga gelar juara K1. Hal ini menobatkannya sebagai salah satu striker paling berbahaya dalam seni bela diri MMA. Masuknya Alistair Overeem di UFC pada tahun 2011 adalah momen monumental, bukan hanya untuk karirnya tetapi juga untuk UFC itu sendiri. Organisasi tersebut sedang dalam fase ekspansi global dan kehadiran Overeem, sang juara 3 mahkota, dianggap sebagai bukti bahwa UFC adalah tempat berkumpulnya para raja sejati MMA. Pada saat itu Overeem adalah figur mitologis dalam dunia tarung. Postur tubuhnya yang masif, reputasinya yang menakutkan, dan highlight realnya yang dipenuhi oleh KO brutal ketika ia akhirnya membuat debutnya di UFC 141. Lawan yang dihadapinya bukan sembarang orang, tapi adalah Brock Lesnar, mantan juara UFC, superstar WWE, dan simbol kekuatan Amerika di MMA. Pertarungan tersebut menjadi salah satu yang paling dinanti dalam sejarah kelas berat UFC. Dalam waktu singkat, Overeem membuktikan bahwa hype itu nyata. Ia menghancurkan Lesnar dengan tendangan ke tubuh yang mematahkan mental dan fisik sang mantan juara. Lesnar yang terkenal sebagai petarung dengan mental baja terlihat pasrah dan bahkan mengumumkan pensiun segera setelah laga. Dunia pun bersorak, era Overeem di UFC telah dimulai. Namun seperti banyak kisah megah lainnya, perjalanan itu tidak berjalan mulus. Setelah kemenangan besar itu, Overeem dijadwalkan untuk bertarung demi sabuk juara melawan Junior Dos Santos. Namun segalanya berubah saat ia gagal dalam tes doping pra pertarungan dengan kadar testosteron yang sangat tinggi. Hukuman skors pun akhirnya dijatuhkan. Momen itu tidak hanya menggagalkan peluang juara, tapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas Overeem. Julukan Overeem ini kini menjadi bahan sindiran. Setelah menjalani masa skors, Overeem kembali bertarung. Namun ia tidak lagi terlihat seperti sosok tak terkalahkan yang menaklukkan Lesnar. Tubuhnya tampak lebih kecil, lebih ringan, dan ironisnya justru saat itulah kerentanannya sebagai petarung mulai terekspos. Dalam pertarungan melawan Antonio Bigfoot Silva, Overeem mengendalikan 2 ronde pertama dengan baik, tapi di ronde ketiga ia lengah dan Bigfoot menghukumnya dengan serangan yang brutal. Overeem tumbang dengan cara yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menyakitkan untuk disaksikan. Dari pahlawan menjadi korban KO dalam hitungan detik, pertarungan itu menjadi titik balik besar, simbol dari betapa cepatnya narasi bisa berubah dalam dunia MMA. Kekalahan dari Travis Bowen dan Ben Rothwell menyusul. Keduanya menang KO atas Overeem, meskipun secara teknis Overeem mendominasi di awal pertarungan. Masalahnya adalah satu, daya tahan. Overeem tampak seperti petarung yang rapuh begitu terkena pukulan bersih. Ia mulai dikenal sebagai glass cannon, senjata mematikan tapi mudah hancur jika terkena balasan. Namun Overeem bukan tipe petarung yang menyerah begitu saja. Justru di tengah sorotan negatif itu, ia mulai melakukan evolusi teknis dan strategi. Di bawah bimbingan pelatih Greg Jackson dan tim Jackson Wing MMA, Overeem mengubah pendekatannya dari agresor frontal menjadi petarung yang lebih sabar, defensif, dan strategis. Ia mulai menggunakan lebih banyak footwork, menjaga jarak dengan cermat, memilih momen untuk menyerang, dan meminimalkan resiko pertukaran pukulan liar. Hasilnya mulai terlihat. Kemenangan atas nama-nama seperti Steven Struve, Roy Nelson, Junior Dos Santos, dan Andre Arlovski menunjukkan bahwa Overeem masih relevan di puncak divisi. Puncak dari fase ini datang pada tahun 2016 ketika Overeem mendapatkan kesempatan menantang sabuk juara kelas berat UFC melawan Stipe Miocic di UFC 203. Pertarungan itu menyimpan drama luar biasa. Di ronde pertama, Overeem mendaratkan hook kiri bersih yang menjatuhkan Miocic, lalu mencoba submission guillotine yang hampir sukses, tapi Miocic bertahan dan bangkit dan membalas dengan ground and pound yang keras yang membuat Overeem KO di tengah sorakan publik di Cleveland.
Kekalahan itu menyakitkan, bukan hanya karena gelar melayang, tetapi karena Overeem tahu bahwa kesempatan seperti itu jarang datang 2 kali, apalagi di usianya yang sudah memasuki akhir 30-an. Meski peluang menjadi juara telah menipis, Overeem tetap bertahan di UFC dengan keberanian yang luar biasa. Ia menjadi semacam gatekeeper elit. Sosok yang menguji kualitas para petarung muda seperti Curtis Blade, Jairzinho Rozenstruik, dan Alexander Volkov. Ia menang beberapa kali dan kalah dari lainnya, tapi selalu memberikan perlawanan keras. Bahkan saat kalah TKO dari Rozenstruik, pertarungan tersebut dikenang bukan karena kekalahannya, tetapi karena Overeem hampir menang dan bertarung cerdas selama 5 ronde, sampai akhirnya terkena pukulan telak di detik-detik terakhir yang membuat bibirnya robek. Konsistensinya untuk terus bertarung di usia senja, melawan nama-nama muda dengan motivasi tinggi, menjadi bukti dari mental baja dan dedikasi seorang veteran sejati. Overeem bertarung untuk terakhir kalinya di UFC pada Februari 2021, kalah dari Alexander Volkov melalui TKO. Setelah itu kontraknya tidak diperpanjang. Tapi di balik itu semua, di statistik dan hasil, ada satu kebenaran yang tak bisa diabaikan. Overeem mungkin tidak pernah menjadi juara dunia UFC, tapi ia adalah legenda yang telah bertarung melawan 3 generasi bertarung, dari Brock Lesnar, Junior Dos Santos, hingga Volkov dan Rozenstruik. Ia beradaptasi, berevolusi, dan tetap relevan di divisi paling keras dalam olahraga ini selama lebih dari 1 dekade. Setelah kontraknya dengan UFC berakhir pada tahun 2021, Overeem menandatangani kontraknya dengan Glory Kickboxing, organisasi kickboxing terbesar di dunia. Ia dijadwalkan menghadapi Rico Verhoeven dalam pertarungan besar, namun beberapa kali ditunda karena cedera. Pada Oktober 2022, Overeem akhirnya kembali dan mengalahkan Bart Hari dalam trilogi mereka di Glory. Namun hasil tersebut kemudian diubah menjadi no contest karena Overeem gagal dalam tes doping, salah satu kontroversi terakhir dalam karirnya. Pada 2023, Overeem mengumumkan bahwa ia pensiun dari dunia pertarungan. Ia mulai fokus ke kehidupan pribadi, spiritualitas, dan kebugaran. Bahkan diketahui telah berhenti mengkonsumsi daging dan menjauhi dunia kekerasan. Banyak petarung muda mengaku terinspirasi oleh Overeem, baik dari sisi kemampuan tarung, dedikasi dalam berlatih, maupun ketahanan mentalnya dalam menghadapi pasang surut karir. Kisah Alistair Overeem adalah kisah tentang bagaimana tekad, adaptasi, dan determinasi bisa menjadikan seseorang menjadi legenda sejati. Nah, udah segitu aja buat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.